Halo semua, hari ini kita masuk ke pertemuan pertama asistensi mata kuliah PPH pasal 2126 berbasis digital. Untuk materi pertemuan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep umum dan dasar hukum dan pemutahiran peraturan perpajakan serta ketentuan umum pajak penghasilan atau PPH dan PPH pasal 2126. Yang pertama-tama, kita bahas dahulu konsep pajak penghasilan. Apa sih pajak penghasilan itu? Di Indonesia, pengenaan pajak terhadap individu ataupun subjek lainnya, baik orang pribadi maupun badan usaha, dikenal dengan nama pajak penghasilan atau PPH. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH merupakan pajak yang terutang atas penghasilan antara lain penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa hadiah, dan penghasilan berupa bunga. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam 1 tahun pajak. PPH yang terutang dalam 1 tahun pajak harus dilunasi pembayarannya oleh wajib pajak dan Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengatur mengenai cara pelunasan PPH yang terutang oleh wajib pajak, yaitu dengan cara membayar sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain. Selanjutnya yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 21-26. Pengertian dari PPH pasal 21-26 sendiri adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta imbalan lainnya dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, jika penghasilan diterima oleh WPOP sebagai subjek pajak dalam negeri, maka dikenakan PPH pasal 21, di mana WPOP dapat berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, jika penghasilan diterima oleh WPOP sebagai subjek pajak luar negeri, maka dikenakan PPH pasal 26. WPOP yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri sendiri yaitu jika tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya yang itu dasar hukum dan pemutahiran peraturan perpajakan PPH pasal 21-26. Dasar hukum yang pertama yaitu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan ke-6 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau UU KUP. Yang kedua ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan yang kelima atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau UU PPH. Yang ketiga ada di Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 16 garing PJ garing 2016 yang mengatur tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang keempat, ada di Peraturan Perpajakan Nomor 68 Tahun 2009 yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang keenam ada di PMK nomor 250 garing PMK 03.2008 yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang
7 ada di PMK nomor 250-PMK.03/2008 yang mengatur tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. Yang ke-8 ada di PMK nomor 102/PMK.010/2016 yang mengatur tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Yang ke-8 ada tentang di Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 14/PJ/2013 yang mengatur tentang bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21, pasal 26, serta bentuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Selanjutnya yaitu ada terminologi atau pengistilahan dalam pajak penghasilan pasal 21-26. Yang pertama, ada pengertian dari pajak. Pajak sendiri yaitu mengandung pengertian kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua ada pengertian dari wajib pajak. Adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban berpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga ada pengertian dari nomor pokok wajib pajak atau yang biasanya sering disebut dengan NPWP. Adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang keempat, ada pengertian dari penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, ada pengertian dari PPh pasal 21. Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Yang keenam, ada pengertian dari PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak ke luar negeri. Yang ketujuh ada pengertian dari pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang kedelapan ada pengertian dari penyelenggara kegiatan. Adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang kesembilan, ada pengertian dari penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang tidak dikecualikan dari pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan termasuk penerima pensiun. Yang ke-10 ada pengertian dari penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan termasuk penerima pensiun. Yang ke-11 ada pengertian pegawai, adalah
Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Yang ke-12 yaitu pengertian dari pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Yang ke-13 ada pengertian dari pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Yang ke-14 ada pengertian dari penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Yang ke-15, ada pengertian dari peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya atau workshop, pendidikan, pertunjukan, olahraga atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Yang ke-16 ada pengertian dari penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang ke-17, ada pengertian penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja termasuk uang lembur. Yang ke-18, ada pengertian dari penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yaitu diterima sekali dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya atau THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Yang ke-19 ada pengertian dari upah harian, yaitu upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. Yang ke-20 ada pengertian dari upah mingguan, yaitu upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. Yang ke-21 ada pengertian dari upah satuan, adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Yang ke-22 ada pengertian dari upah borongan, yaitu upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Yang ke-23 ada pengertian dari imbalan kepada bukan pegawai, adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Yang ke-24, ada pengertian dari imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan, adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ke-25, ada pengertian dari imbalan kepada peserta kegiatan adalah
Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya. Dan yang terakhir yaitu pengertian dari pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai skema dasar pengenaan PPh pasal 21-26 berdasarkan peraturan nomor 16 garing PJ garing 2016. Yang pertama itu ada pegawai. Pegawai di sini terdiri dari dua jenis, yaitu ada pegawai tetap dan juga tidak tetap. Untuk pegawai tetap, skema dasar pengenaan PPh-nya yaitu dari penghasilan neto atau penghasilan bersih dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP-nya. Untuk perhitungan lebih jelasnya akan dibahas lebih rinci pada pertemuan yang akan datang. Kemudian untuk pegawai tidak tetap di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada pegawai tidak tetap bulanan dan juga harian. Untuk skema pegawai tetap bulanan di sini, yaitu penghasilan bruto atau penghasilan kotor dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian untuk pegawai tidak tetap harian, memiliki tiga skema perhitungan, yaitu yang pertama ada penghasilan bruto atau penghasilan kotor dikurangi dengan Rp450.000. Kemudian yang kedua ada penghasilan bruto atau penghasilan kotor dikalikan penghasilan kotor dengan catatan jika penghasilannya lebih dari 4.500.000 sampai dengan 10.200.000. Kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP hariannya. Kemudian yang skema yang ketiga, penghasilan bruto atau penghasilan kotor dengan catatan lebih dari Rp10.200.000 dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP. Kemudian untuk pensiunan, ini di sini ada pensiunan berkala dengan skema dasar pengenaan PPh pasal 21-26-nya yaitu dari penghasilan neto atau penghasilan bersih dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP. Kemudian ada bukan pegawai. Bukan pegawai di sini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang berkesinambungan. Berkesinambungan berdasarkan pasal 13 ayat 1 dan juga tidak berkesinambungan. Untuk yang berkesinambungan memiliki skema perhitungan yaitu 50% dikali dengan penghasilan kotor atau penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP bulanan dikali kumulatif. Kemudian untuk yang berkesinambungan berdasarkan pasal 13 ayat 1 memiliki skema 50% dikali dengan penghasilan bruto dikali dengan kumulatif. Kemudian untuk yang tidak berkesinambungan memiliki skema 50% dikali dengan penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Selanjutnya, untuk yang bekerja sebagai komisaris, mantan pegawai, penarikan dapen atau pegawai memiliki skema perhitungan yaitu dari penghasilan bruto atau penghasilan kotor kumulatif. Untuk yang terakhir yaitu peserta kegiatan, yaitu memiliki skema pengenaan pajak penghasilannya yaitu dari penghasilan bruto atau penghasilan kotornya. Mungkin sekian materi untuk hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.